Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang survei online ya, terutama terkait persiapan pengambilan data ya, khususnya secara online ya. Walaupun sebenarnya terkait persiapan ini sebagian besar juga aplikatif untuk jenis-jenis survei lainnya. Nah, secara ringkas itu ada 3 proses dalam pelaksanaan survei ya, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan itu. Nah, ini akan kita bahas setiap tahapan ini secara singkat ya. Nah, pertama untuk persiapan ya, persiapan fase lapangan gitu, kita harus sudah tersedia kuesioner finalnya gitu. Jadi kuesioner final ini harus sudah harus sudah ada ya, terutama ketika kita ingin mengkonversikannya ke versi online itu ya. Jadi jangan sampai setelah versi online itu kita masih mengedit lagi kuesionernya gitu. Jadi walaupun masih memungkinkan, tapi ini akan sangat mengurangi efisiensi pekerjaan gitu ya. Kemudian kita juga memerlukan timeline yang memandu kita dalam pelaksanaan surveinya nanti. Kemudian seperti kita bahas sebelumnya, kita butuh sampling frame ya, data kontak partisipan, kemudian data pendukung yang lain ya, sosiodemografi salah satunya untuk keperluan keterwakilan. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan dokumen korespondensi ya, untuk seperti surat undangan ya, surat pengingat, ucapan terima kasih misalnya dalam survei-survei yang besar ya. Kemudian website itu juga biasanya hanya pada survei-survei yang besar itu perlu kita membuat website khusus menjelaskan survei yang kita lakukan itu. Nah, kemudian juga kita perlu selalu cek ya, cek recheck dan tes retest ya, terutama terkait sistem online yang Anda digunakan itu ya. Nah, mengapa butuh data kontak partisipan? Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kita butuh sampling frame ya untuk probability sampling ya. Kemudian ini juga perlu kita dapatkan untuk membuat survei tertutup ya, atau closed survei yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, beberapa cara untuk meningkatkan response rate ya. Di sini misalnya tadi undangan itu yang personal ya, bisa lebih baik ada pendekatan otoritas ya. Kalau survei alumni biasanya undangannya itu lebih bagus dari rektor itu ya. Kemudian proses yang memudahkan pengguna, ini sangat meningkatkan kredibilitas survei. Kalau surveinya terlihat kredibel, otomatis nanti partisipan itu akan termotivasi untuk mengisi itu, memudahkan juga menarik gitu ya. Dan yang terpenting juga terkait kualitas kuesioner ya. Jadi kesesuaian isi dan tujuan ya, dari pertanyaan-pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya juga, antara judul dan pertanyaannya itu sejalan gitu ya, sesuai gitu. Nah, kemudian ada ada diskusi ya terkait insentif, atau perlu nggak sih insentif. Sebenarnya secara umum memang pemberian insentif itu akan meningkatkan response rate ya, tapi memang ada beberapa pengecualian. Nah, saya pikir ini akan kita bahas lebih lanjut ya di sesi yang lain ya, terkait penggunaan insentif dalam survei ya. Nah, kemudian yang penting untuk persiapan pelaksanaan adalah aplikasi program aplikasi ya, misalnya untuk
statistik, bisa SPSS, bisa R ya, bisa sebenarnya pakai spreadsheet seperti Excel juga bisa, tapi fungsi-fungsinya masih lebih tinggi, lebih bagus aplikasi statistik seperti R ya, seperti SPSS, kemudian JASP dan sebagainya ya, dibanding spreadsheet ya. Kemudian kita perlu pengolah kata ya, MS Word, aplikasi database ya, pengolah angka, akses ya kalau memungkinkan, tapi Excel juga cukup ya, SPSS saja juga bisa gitu ya. Nah, untuk yang survei yang partisipannya banyak, ini sangat saya sarankan menggunakan aplikasi email ya, seperti Thunderbird ya, dan juga fitur prinsipnya yang ada fitur mail merge-nya gitu ya. Nah, kemudian ini QTAFI itu questions, tables, and figures. Sebenarnya ini lebih banyak berfungsi di survei paper based ya, tapi ada versi online-nya juga, QTAFI online.qtafi ya, yang bisa banyak membantu proses pelaksanaan survei, terutama survei-survei yang besar gitu ya. Nah, kemudian korespondensi tadi sudah saya sampaikan, saya singgung sedikit ya, kita perlu menyiapkan email undangan ya, nanti isinya menjelaskan gitu ya, kepentingan surveinya apa, kemudian ada PIN-nya atau kode aksesnya, link ke kuesionernya, terus info kontak yang bisa dihubungi siapa gitu ya. Nah, ini harus email undangan itu yang memotivasi partisipan untuk mengisi ya, gitu ya, memotivasi tapi tidak memaksa gitu ya. Nah, misalnya juga kita bisa menyampaikan himbauan menyebarluaskan survei gitu ya, nah, tapi tetap nanti kita evaluasi mereka memang eligible atau tidak. Kalau mereka eligible, nanti kita kirimkan PIN, baru mereka akan mengisi gitu ya. Nah, juga email itu yang jangan terlalu panjang ya, singkat dan padat gitu ya. Yang ini memang perlu pembahasan khusus ya terkait email undangan ini gitu. Nah, pengingat ya, reminder itu nanti disampaikan juga ya, informasi dalam undangan pertama itu bahwa nanti akan diingatkan gitu ya, akan ada pengingat gitu ya. Nah, ini sangat meningkatkan response rate ya. Sebelumnya sudah kita bahas pada sesi pertemuan kita. Nah, korespondensi juga bisa berisi, nanti kita harus menyiapkan juga ucapan terima kasih ya bagi yang sudah mengisi. Nah, ini salah satu juga yang akan meningkatkan kredibilitas survei kita gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung terkait korespondensi, kita butuh sistem email. Nah, gunakan email yang kredibel, bila memungkinkan email dekan atau rektor. Nah, ini khusus untuk survei alumni ya, ini konteksnya ya, kita menggunakan email dekan atau rektor. Kemudian yang penting juga personalisasi email gitu ya, emailnya secara personal ya, kepada si partisipan langsung gitu ya. Nah, kita juga harus belajar mempersiapkan ya korespondensi email, mengirimkan secara massal ya, blasting ya, itu sangat penting juga. Nah, website ini tadi saya sampaikan khusus ini untuk survei-survei yang besar gitu ya. Jadi biasanya survei seperti survei alumni itu harus ada websitenya ya, intinya informasi lebih lanjut terkait survei tersebut gitu ya. Jadi ini akan sangat meningkatkan kredibilitas survei tersebut. Nah, kemudian yang penting adalah kita selalu melakukan cek ulang dan tes ulang gitu ya. Misalnya terkait kuesioner online itu bisa diakses atau tidak, apakah data terekam, apakah filter bekerja ya, kemudian bisa diakses dengan PIN ya. Ini harus kita cek dulu ya sebelum kita melaksanakan survei sebenarnya ya. Nah, website tadi juga kalau
ada website harus lengkap ya, bisa diakses gitu, dan semua link itu bekerja gitu. Nah juga kita cek ya, bisa kita uji coba gitu, apakah target kita itu mendapat email atau tidak, sistem kita itu bisa mengirim email secara massal atau tidak gitu ya. Jadi kita uji coba dengan email kita, beberapa email kita itu kita kirim langsung, kita dapat undangan enggak gitu ya. Nah kemudian pada fase lapangan ya, kita juga harus mempersiapkan ya terkait pengiriman undangan ya, kapan waktu yang terbaik ya, berapa lama nanti kuesioner itu bisa diakses. Jadi jangan sampai kuesioner itu terus dibuka terus gitu ya, nggak boleh ya, harus ada waktu buka dan waktu tutup gitu ya. Nah juga ada alternatif strategi gitu ya, jika alamat email yang kita undang atau kontaknya tidak kita kontak calon partisipan itu tidak aktif, itu terus bagaimana gitu ya. Itu. Nah kemudian juga dalam fase lapangan itu kita perlu secara reguler ya mengunduh data, mendownload data gitu. Misalnya ini setelah 1 minggu pertama langsung kita kalau 1 minggu pertama itu konteksnya survei alumni ya. Kalau survei yang misalnya untuk penelitian mahasiswa ya bisa disesuaikan gitu ya, misalnya sehari, 2 hari, 3 hari selanjutnya langsung kita unduh ya secara berkala setiap hari gitu ya, setiap tergantung konteks konstruk penelitiannya apa gitu. Nah kemudian ini nanti yang jadi dasar untuk mengirimkan pengingat ya, kalau mereka belum mengisi, kita kan tahu dari data yang kita unduh siapa yang belum mengisi ya, karena kita menggunakan closed survei tadi gitu ya. Nah pengiriman pengingat sebaiknya berapa kali gitu ya, jedanya berapa lama, ini tadi terkait konstruknya apa gitu ya. Terus pengingat lewat jalur alternatif apa gitu ya, strateginya. Nah ini juga biasanya kalau standarnya 3 kali gitu ya, 3 kali itu sudah cukup ya. Jadi undangan 1 plus reminder 3 kali ya, setelah itu nanti khawatir dinilai mengganggu gitu ya, mengganggu privasi mereka gitu. Nah ini yang proses penting juga, bahwa kita perlu selalu melakukan dokumentasi gitu ya. Jadi kita memiliki semua catatan gitu ya terkait survei yang kita lakukan gitu ya. Jadi bagaimana proses pembuatan kuesioner, kita mengacu pada pertanyaan-pertanyaan dari survei mana atau textbook apa gitu ya. Kemudian catatan data partisipan, kapan survei dimulai, kapan undangan dikirimkan. Ini nanti akan sangat membantu ya dalam penyusunan laporan ya. Ini juga nanti akan meningkatkan kredibilitas survei gitu. Nah kemudian lain-lain itu selalu kita menggunakan prinsip penelitian ilmiah ya, non eksperimen. Di sini kita harus menghargai ya dan menghormati partisipan gitu ya, melindungi data privat ya, data privasi partisipan, kemudian memudahkan semua proses untuk partisipan. Kemudian perlu ada komunikasi antar anggota peneliti gitu ya. Jadi dalam tim itu harus selalu saya sedang mengerjakan ini, selanjutnya saya akan selalu update gitu ya sama anggota peneliti itu. Dan juga ini penting ya, pembagian tugas yang jelas, kemudian koordinasi dengan pihak terkait. Ini kalau terkait survei alumni biasanya koordinasi antar fakultas, antar prodi, yaitu penting ya di tingkat universitas yang besar seperti UGM gitu ya. Nah kemudian tadi sudah saya sampaikan jangan membuka survei tanpa batas ya, ini secara etik itu kurang tepat gitu ya. Nah baik, saya pikir itu silakan mengacu pada sumber-sumber ini untuk informasi yang lebih lengkap. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.